Kita bisa hidup bersama kalau kita menyadari 5 hal. Berapa? 5. Ini yang akan saya sampaikan. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Kita bisa hidup bersama di tengah perbedaan, berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda adat, berbeda pendapat. Kata orang beda pendapat itu nggak masalah. Yang masalah itu beda pendapatan. Di tengah perbedaan ini kita bisa hidup bersama kalau kita menyadari 5 hal. Siap mengingat yang 5 ini? Insya Allah. Yang pertama, nggak perlu ditulis karena ini sudah direkam. Yang tidak ingat bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang pertama yang perlu kita sadari, walaupun kita berbeda, asal kita sama. Kita semuanya berasal dari tanah. Mohon maaf, boleh saya tanya, ada bapak ibu di sini yang berasal dari nikel? Tidak ada. Yang kaya-kaya di sini ada yang berasal dari emas? Tidak ada. Kita semuanya berasal dari tanah. Kalau memang semua berasal dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Saya nggak percaya sama ucapan Ustadz Abdul Somad katanya dari tanah. Tanah kan sama, kenapa sifat manusia beda? Iya, tanah juga beda-beda. Itu teman saya itu kenapa payah dia bayar hutang? Ya dia dari tanah liat. Kenapa dia selalu ngajak kelahi sama saya? Dia dari tanah juga, mungkin dari tanah sengketa. Tolong kalau ngaji jangan dipakai untuk mengukur orang lain, tapi dipakai untuk mengukur diri sendiri. Kalau ada tetangga teman kita yang sombong, yang angkuh, jangan marah. Ambil tanah, bilang sama dia, kamu dari tanah, saya dari tanah, jalan di atas tanah, masuk dalam, akan dimakan cacing. Jangan marah-marah. Kalau marah-marah, ada ibu yang marah-marah, bapak marah-marah, pecah perang dunia. Sebelum Selat Hormuz meledak, ibu cucuk nyanyi saja. Ibu bilang sama bapak, papa jangan marah-marah, nanti bapak cepat mati. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan bahagia. Kalau mau hidup bersama, lihatlah titik-titik persamaan, jangan lihat perbedaan. Saya dari atas ini ngelihat ke bawah, ini kalau mau dilihat perbedaan, beda semua. Ada pakai baju polisi, ada pakai baju TNI, ada pakai baju Banser, ada pakai baju koko, jilbabnya ada jilbab pink, ada jilbab merah, ada ini saya melihat seperti pelangi ini dari atas. Macam-macam, tapi justru dengan warna-warni inilah jadi indah. Bunga juga warna-warni, ada bunga yang warna-warni lah. Justru karena banyak warna itulah menjadi indah. Tapi kita mesti menyadari bahwa asal kita sama. Yang ngajari Ustadz Somad mengatakan asal kita ini sama siapa? Ada ucapan Nabi Muhammad SAW waktu beliau melaksanakan haji wada. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa melaksanakan haji ke Baitullah.
Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam diciptakan dari tanah. Saya, ibu, bapak diciptakan dari Nabi Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Maka kita ini semua asalnya sama, tidak boleh merasa lebih. Ustadz Abdul Somad katanya nggak boleh merasa lebih, tapi Ustadz sendiri hari ini lebih. Ustadz lebih tinggi. Yang lebih tinggi bukan saya, mereka lebih tinggi. Ustadz katanya asalnya sama, tapi Ustadz hari ini lebih dimuliakan. Saya dimuliakan, dikasih mikrofon, itu karena mereka teknisi sound system. Kalau mereka matikan mikrofon ini, hilang nyawa saya. Ustadz enak di atas pakai karpet, dikasih kursi, hanya 1 jam di atas. Sampai masanya acara ini berakhir dan akan yang di atas akan turun ke bawah, yang di bawah akan naik ke atas. Kalau nggak percaya, nanti habis acara pasti naik ke atas untuk menggulung karpet. Apa yang mau disombongkan? Makanya sering-sering berjalan itu jangan mendongak ke atas, nanti terpleset nginjak batu kerikil. Berjalan jangan hanya melihat ke atas, tapi lihat juga ke bawah, tanah asal muasal kejadian kita. Doakan supaya Abdul Somad yang ngomong, yang bicara tidak angkuh dan sombong. Berikutnya yang kedua, asalnya dari tanah. Yang kedua, hidupnya di atas tanah. Ada yang hidup dalam tanah? Belum. Kita hidupnya di atas tanah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di tanah yang sama. Jangan rusak alam, jangan rusak tanahnya. Tinggalkan tanah ini untuk anak cucu kita di masa akan datang. Siap jaga Papua? Siap jaga Kaimana? Merdeka. Allahu Akbar. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit tanaman, ini sudah mau mati, di ruang ICU. Apa nama ruangnya? Bukan ICU Pak Ustadz, ICU. ICU, you don't see me. Aku bisa melihat kamu, kamu nggak bisa melihat aku. Kenapa? Di ruang ICU. Tulisannya ICU kok. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, di tanganmu ada bibit korma, di tanganmu ada bibit tanaman, sudah mau mati, kita tanam atau kita biarkan? Suara saya jelas? Omongan saya jelas? Pertanyaan saya jelas? Kenapa nggak dijawab? Kalau kamu sudah mau mati, ini yang ngomong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di tanganmu ada bibit korma, sudah mau mati, ditanam atau nggak ditanam? Tanam. Untuk apa nanam korma? 3 tahun lagi, 5 tahun lagi baru berbuah. Untuk apa? Bukan untuk kita, Besti. Bukan untuk kita, guys. Ini kita tanam untuk tanah dan orang yang hidup di tanah ini di masa akan datang. Kita tidak akan sempat bernaung di bawah pohonnya, kita tidak akan sempat makan buahnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Tapi anak-anak kita inilah yang akan memakannya di masa akan datang, insyaallah. Amin. Ini anak laki-laki kita yang hari ini dibawa,
ini nanti yang akan jadi gubernur, bupati, kepala daerah di masa akan datang. Anak perempuan kita yang kita bawa menjadi ibu dharma wanita. Amin. Dari bunyi amin ini seperti kurang yakin kelihatannya. Bukan gitu Pak Ustadz, kami aminnya dari lubuk hati yang paling dalam. Ini ada pohon, lalu datang orang memotong pohon. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon, sawwaballahu ra'sahu finnar, kepalanya akan disungkurkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang memotong sebatang pohon, kepalanya akan disungkurkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena sudah merusak alam. Kecuali motong pohon untuk nanam padi untuk makan, kecuali motong pohon untuk nanam jagung untuk makan, kecuali motong pohon untuk nanam sagu untuk makan. Orang kaimana makan nasi atau makan sagu? Nasi. Saya pernah dikasih makan papeda, diputar-putar pakai supit lalu dimakan. Setelah saya makan, ini efisien. Kenapa? Enggak habis waktu untuk mengunyah. Habis waktu kita. Ini bagus, cup, telan, seperti cendol. Bagus. Dan ternyata sekarang sudah banyak orang tidak makan nasi lagi. Kenapa? Ibu enggak makan nasi, bapak enggak makan nasi. Enggak, kenapa? Diet karbo. Takut karbohidrat. Ustaz Somad enggak makan nasi. Saya tidak makan nasi putih. Oh. Sudah berapa lama? Sudah lama enggak makan nasi putih. Terus makan nasi apa? Nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning. Ternyata makanan kita dulu, kami pun di Sumatera orang Melayu makan sagu. Makanya di Riau pakai mie sagu. Bagus. Anak-anak kita kembali kita kasih makan sagu, lebih murah, lebih efisien, dan makanannya sehat. Tidak ada hadis Nabi makan nasi. Enggak ada. Carikan saya hadis Nabi makan nasi. Enggak ada. Nabi Muhammad makan kurma, makan gandum. Ustaz Somad di Mesir makan apa? Makan nasi. Di Maroko makan nasi. Orang Maroko makan gandum. Ustaz sudah coba makan gandum. Saya coba makan gandum pagi, makan gandum siang, makan gandum malam. Perut kenyang, otak tidak bekerja. Karena sudah terbiasa makan nasi. Maka kita tanam untuk sekedar makan. Adapun merusak alam, merusak tanah, tanah jangan dirusak. Karena Tuhan tidak menciptakan tanah lagi. Sudah ada tanah, bumi dikasih ke kita. Kita jaga bumi ini dengan menanam tanaman. Di tempat kami ada namanya green policing. Green hijau, policing polisi hijau. Karena polisi mengajak menanam tanaman. Saya pun ikut nanam. Ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak KUA Kantor Urusan Agama. Siapa yang mau nikah wajib bawa satu pohon. Mau nikah bawa satu pohon. Suaminya satu, istrinya satu. Mau cerai bawa dua pohon. Supaya apa? Supaya hijau. Tadi begitu landing, saya terbangun, saya lihat di jendela, hijau, cantik, Masya Allah. Lautnya, airportnya, hijau, cantik dan indah. Ini yang sudah terjaga dengan baik. Mudah-mudahan ke depan alam di Kaimana tempat kita tinggal bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu kita di masa akan datang, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Bisa diteruskan? Yang keberapa sekarang?
Yang ketiga, asalnya dari tanah, hidupnya di atas tanah. Yang ketiga, dan kita akan masuk ke lubang tanah. Kita ini semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Apalagi BPJS. Pejabat jangan kuat-kuat, ada orang. Polisi tentara, ustaz, ada ustaz Fakul. Kita semua akan mati. Lalu yang disombongkan apa? Hidup hanya sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang indah. Kedatangan Abdul Somad ke Kaimana sepotong kenangan. Mudah-mudahan yang diingat adalah kenangan yang indah. Ustaz Somad sendiri tentang Kaimana ini ada kenangan enggak? Bagi saya Kaimana ini kenangan terindah. Jangan tepuk tangan dulu, jangan tepuk tangan. Saya ceramah dari Sabang sampai Papua, pergi ke Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Malaysia, tapi yang paling berkesan ke Kaimana. Kenapa? 2 hari ke airport. Kemarin datang ke airport, pulang. Tadi datang lagi ke airport. Terus saya dengar-dengar berita, langsung ditunjukkan. Ini suasana airport Kaimana pagi ini, hujan lebat. Saya langsung lemas tidur. Bismika Allahumma ahya. Rupanya doa orang Kaimana ini luar biasa. Jangan macam-macam. Mereka berdoa, tiba-tiba airport yang hujan, langsung pesawat bisa mendarat. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Masya Allah. Kira-kira orang Kaimana kalau dapat berita saya mati, mau mendoakan saya? Kalau dapat berita Abdul Somad meninggal di Riau, mau mengirimkan Al-Fatihah untuk saya? Jangan sekarang. Pesan ibu saya, kamu kalau mau selamat buat dosa, ingat mati 1 hari 5 kali. Pagi ingat mati, siang ingat mati, sore ingat mati, malam ingat mati. Makanya kita ini mesti banyak-banyak ingat mati. Tapi jangan gara-gara ceramah ini pulang semuanya mau mati. Besok Bapak Bupati, Bapak Isa Wakil Bupati kumpul nanya, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, bagaimana visi misi Kabupaten Kaimana 2028-2029? Kita mau mati, Pak. Bukan itu maksudnya. Kita banyak-banyak beramal, kita banyak-banyak berbuat baik untuk orang banyak, kita banyak-banyak bersedekah, kita banyak-banyak bersolawat, kita banyak-banyak mantu fakir miskin, banyak-banyak nyari uang, usaha, bisnis, kebun, tambang, tapi semua hasilnya untuk bekal supaya dibawa mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yatba'ul mayyita salasun, mayat yang dibawa ke liang lahat, yang ngiringinya ramai, tapi yang mau masuk ke dalam alam kubur cuman 3. Berapa? Pertama, mal, hartanya. Ada hartanya masuk ke dalam kubur, mobilnya pulang, istrinya jangan.
Saya boleh nanya, Bu? Jangan tersinggung ya, jangan marah ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Keluarganya tinggal, nangis. Pas ditanya, ibu nangis kenapa? Warisannya dikit. Keluarganya tinggal, hartanya tinggal. Yang mau menemani di dalam hanya amal soleh. Kalau pernah dulu ngasih makan tetangga, kalau pernah dulu infak dan sedekah, kalau pernah beli batu bata, semen, kerikil untuk bangun musola, kalau pernah buat sekolah, madrasah, tahfiz Quran, rumah Quran, Ustaz Somad itu orang kaya. Kalau kol diesel lewat 10, 7 punya dia. Mobil truk lewat 10, 7 punya dia. Yang 3 punya orang. Orang kaya apa orang miskin? Kaya. Mana dia sekarang? Mati. Apa yang dibawa? Semuanya tinggal. Ruko tinggal. Kebun sawit sejauh mata memandang tinggal. Kebun diambil orang. Surat tanah jadi nama orang. Surat mobil STNK jadi nama orang. Ada satu yang paling menyakitkan, Pak. Surat nikah. Jangan senyum, Bu. Pikirkan juga perasaan mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Asalnya dari tanah, hidupnya di atas tanah, akan mati masuk ke lubang tanah. Berikutnya yang keempat. Apalagi yang keempat, Pak Ustadz? Setelah kita mati, hari kiamat, dunia hancur berkeping, idza sama'um fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, matahari, bulan, bintang ke bintang hancur berkeping. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan, naik gelombangnya ke atas daratan, bergulung, namanya tsunami. Apa namanya? Pakai tsunami. Bahasa Jepang. Orang Jepang itu ada makharijul huruf juga. Jangan sampai ngomongnya salah. Sudah terjadi tsunami. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Sampai akhirnya nanti kita semua hafal Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras. Engkau yang kami sembah, antas salam, engkau maha keselamatan, maha kedamaian. Nama agama kita Islam. Islam artinya peace. Peace artinya damai. Bahasa Inggris peace, damai. Kalau pipis, kencing. Peace, damai. Allahumma antas salam. Kedamaian itu datang dari siapa? Wa minkas salam. Kedamaian itu masuk ke hati dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dengan kedamaian. Fahayyina rabbana bis salam. Masukkan kami ke dalam tempat yang penuh dengan kedamaian. Wa adkhilnal jannata. Bapak kalau habis sholat masih baca itu? Alhamdulillah. Di Kaimana habis sholat masih baca itu? Ada sekarang orang habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, zikir saja.
Astaghfirullah, bukan banyak, 3. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 3. La ilaha illallah daula syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. 3. Ila ana anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah. Enggak sampai 5 menit. Ini cepat-cepat tahap yang mau dikejar. Duduk sejenak zikir untuk menenangkan hati. Yang penting ini dijaga ketenangan hati. Ibu pikir saya ini tenang ini sekarang? Enggak tenang, mikirkan gimana kami pulang ini. Aman kata di belakang, aman Pak Ustaz. Bapak pikir saya ini tenang ini sekarang? Kenapa Ustaz ceramahnya bisa tenang begini? Karena doa orang-orang yang hatinya tenang. Karena mereka ini semua berdoa, mudah-mudahan Ustaz ini nggak pulang. Ngeri saya doa orang kayak mana ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam ketenangan, hatinya tenang. Kalau ada orang yang matanya tenang, tangannya tenang, kakinya tenang, sesungguhnya ketenangan itu letaknya ada di hati. Tenang. Ini ibu-ibu yang tenang ini pasti hatinya tenang. Coba kalau dia nggak tenang, mak lampir namanya. Ini tenang. Kalau ibunya tenang, maka bapaknya juga tenang. Tapi kalau ibu nggak tenang, kau sedang di mana? Pulang jam berapa? Mana? Bapak juga ketakutan, stres, depresi. Makanya angka kematian suami tinggi sekarang. Kenapa bapak ini tenang? Karena istrinya tenang. Kenapa istrinya tenang? Karena semua uang belanja dipegang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting menjaga, mari jaga hati supaya jangan sampai sakit. Sakit gigi dengan sakit hati pilih mana? Saya nggak pilih mana-mana. Masa milih penyakit? Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Muhammad. Ustadz kalau ceramah itu matanya memandang kemana? Ke depan perempuan, ke depan laki-laki, ke kanan, ke kiri, ke atas, kecuali di Kaimana. Di Kaimana ke depan, ke kanan, ke atas, ke depan. Tapi kalau di Kaimana ada tambahan, ke belakang, untuk ngelihat kode Ustaz pesawat mau berangkat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, kembali masuk ke dalam tanah. Setelah kiamat insya Allah akan masuk ke dalam surga. Yang terakhir, yang kelima, yang terakhir, tolong yang 5 ini diingat karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang terakhir, yang kelima, selama kita bertetangga, berteman, berkawan, bersahabat selama hidup ini, kita jaga kerukunan. Bisa jaga? Saya datang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Sorong, dari Sorong ke Kaimana. Sampai di Kaimana, topi saya dicopot, diganti dengan topi. Wow, amazing. Sampai di Kaimana, turun di airport, dipersilakan masuk ke dalam konter. Untuk apa? Ganti baju. Bajunya diganti. Untung celana enggak.
Begitulah orang Kaimana ingin menjaga persaudaraan. Sebelum sampai ke airport, Ustadz berdiri dulu. Ini Bapak Ketua gereja-gereja akan memakaikan topi di kepala Ustadz. Selamat datang di bumi Kaimana, bumi toleransi, kata Bapak Pendeta. Kami pun bersalam, menjaga persaudaraan, kerukunan. Dalam Islam kita diajarkan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau saudaramu itu tidak membunuhmu, saudaramu tidak mengusirmu, saudaramu tidak menyakitimu, saudaramu tidak mengganggumu, maka kau balas dia dengan dua. Antabarruhum, buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Dua balas dua. Tidak membunuh, tidak mengusir, balas dua. Berbuat baik dan bersikap adil. Kita kalau mau masak, tungkunya berapa? Mohon maaf Pak Ustadz, kami nggak pakai tungku lagi karena sudah pakai kompor gas. Kalau dua jatuh, maka dia mesti ada 3 batu. Yang pertama adalah adat, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah negara. Kalau bisa kita jaga ini, insya Allah akan matanglah airnya, masaklah nasinya. Tapi kalau tidak, hancur berkeping. Perang itu tidak menghasilkan apa-apa. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Kayu bertimbun, terbakar api, habis. Begitu dia sudah terbakar jadi arang. Arang menyala. Menyala abang. Menyala jadi abu. Abunya dihembus angin. Tidak berkesan apa-apa. Maka jaga persaudaraan, jaga kerukunan, jaga keselamatan. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat yang pertama. Makanya berdoa itu juga mesti pelan-pelan. Salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Doa tuh pelan supaya masuk ke hati. Ini sekarang banyak Allah maut. Maut. Apa ini maut? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tentang masalah toleransi tadi, guru kita mengatakan bagaimana Sultan Tidore dan Ternate menyiapkan kapal-kapal untuk saudara kita berbeda agama datang, karena yang diajarkan adalah prinsip persaudaraan. Asalnya sama, tanahnya sama, matinya sama, yang dikenang adalah perbuatan baik. Ustadz Somad ceramah jangan lewat dari jam 2, pas jam 2. Alhamdulillah. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi sanggup? Bapak masih kuat mendengar? Besok nggak ada pesawat.